Wow, oke, Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua di sini. Aduh, senang banget bisa ada di sini lagi. Gimana? Exciting juga nggak? Saya ngelihat tempat baru ini, wow, saya dari masuk sampai dari keluar lift tadi ya, sampai masuk sini saya masih nggak bisa percaya gitu, mulut saya masih kebuka terus. Wah, bagus banget gitu, tempatnya bagus banget. Terus apalagi ini ada layar gede banget ya, ini ya luar biasa ya. Kita bisa suka nonton bareng berarti ya di sini ya. Asik banget ya. Buat saya sih Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, kalau Bapak Ibu nggak tertanam di sini dan juga nggak merasa bahagia, saya kira rugi. Saya kira Anda pasti ngerasain ada sesuatu yang kosong pastinya. Dan saya percaya tempat ini akan selalu menjadi tempat di mana kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Oke, yuk sebelumnya sama-sama saya mau undang sama-sama kita berdoa kembali ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami siap untuk terima berkat-Nya Tuhan, dan biarkan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah hatinya Tuhan saja, bukan pengetahuan manusia. Dan berikan pada kami telinga seorang murid agar kami bukan hanya jadi pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, percaya katakan amin. Alright, kita mulai aja. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Joe Octavianus, dan tema yang diberikan oleh Coach, saya kalau lihat Coach itu ya selalu saya minder loh. Coach itu selalu lebih muda dan saya selalu makin tua ya. Dia selalu makin badannya slim dan saya selalu maju ke depan ya. Tadi diketawa di belakang gitu ya, karena akibat Covid orang harus sakit. Saya enggak, saya malah maju terus gitu ke depannya. Baju aja, ini kancing nih sebenarnya, kalau mau tahu rahasianya, kancing ini sedang mengadakan pencobaan dalam dirinya sendiri. Kita bisa bertahan sampai akhir badan nanti gitu ya, dia mencoba untuk gitu ya. Jadi saya tahu bahwa bapak-bapak di sini juga struggle akan hal itu, nggak nyari teman saya sebenarnya ya. Jadi saya percaya bahwa kita semua ini semakin hari, walaupun katanya harga BBM semakin naik, tapi itu nggak akan buat kita semakin khawatir. Amin. Semangat dalam Tuhan ya. Oke. Tema yang diberikan adalah agent of change, agen perubahan. Oh ini tema bagus banget buat saya. Saya waktu dikasih tahu sama Kak Oci, temanya Jo, agent of change. Wah, saya tuh gejolak banget, saya benar-benar passionate banget untuk cerita ini. Kenapa? Karena benar, inilah yang harusnya dijiwai sama setiap kita sebagai anak Tuhan gitu loh. Tapi tema ini juga adalah tema yang jarang banget dibahas di gereja, karena merasa bahwa kekristenan itu harusnya udah melekat di dalam dirinya orang Kristen. Tapi lupa bahwa Injil itu harus diingetin terus setiap hari. Kenapa Injil harus diingetin setiap hari dan setiap waktu? Karena kita cenderung melupakan Injil itu sendiri. Lupa bahwa kita punya identitas diri, bahwa kita itu adalah orang yang percaya pada Kristus, tapi percaya pada Kristus aja nggak cukup. Tanpa apa? Menjadi pelakunya, menjadi serupa dalam segambar dalam Kristus. Banyak orang cuma gini, saya kan udah lahir jadi orang Kristen, saya kan udah besar juga di sekolah Kristen, saya juga lingkungan gereja Kristen juga, orang-orang Kristen yang saya temuin. Coba buat apa lagi yang mesti saya harus? Saya ngasih perpuluhan, saya ngasih persembahan, apalagi yang saya harus lakukan? Udah banyak yang saya lakukan. Enggak, jadi orang Kristen itu enggak cukup di situ. Jadi orang Kristen itu enggak cuma bisa menunjukkan bahwa KTP-nya Kristen, itu enggak cukup teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda bergereja tiap hari Minggu aja itu enggak cukup. Wow, mahal banget. Yes. Kenapa? To receive Jesus itu free of charge. Untuk terima Yesus itu gratis. Bahkan kasih karunia Allah, disebutnya anugerah Allah. Karena apa? Karena seharusnya kita yang enggak layak terima keselamatan, Dia kasih keselamatan itu secara cuma-cuma. It's free. But to follow Jesus, it costs everything. Untuk ikut Yesus dan berjalan bersama Yesus, kita harus bayar sepenuhnya hidup kita. Kenapa? Karena kita dibebaskan dari budak, Bapak Ibu. Kita ini dulunya budak dosa. Kita ini dulunya apa? Dipengaruhi dosa. Kita rasa nggak punya kuasa untuk lepas dari dosa. Bahkan sampai sekarang pun, rasa-rasanya, mungkin dari saat kita mikir gini, kok susah banget ya untuk lepas dari pencobaan yang A dan yang B dan yang C ini. Saya udah coba segala macam cara. Tapi Bapak Ibu ingat, ada beda antara orang yang hidup dalam dosa dan hidup yang dikuasai oleh dosa. Setiap dari kita nggak bisa resisten sama yang namanya dosa. Kenapa? Karena kita punya natur dosa dalam kehidupan kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada natur dosa. Ya. Jadi kita selalu punya pikiran yang salah, kita berucap yang salah, kita selalu berusaha atau kita selalu punya kecenderungan untuk melakukan hal yang salah. Tapi syukur kepada anugerahnya Allah yang Tuhan Yesus berikan atas kayu salib dengan darahnya mencucikan menguduskan kita, membuat kita mampu untuk bisa keluar dari dosa itu. Setiap kita jatuh dalam dosa, selalu ada alarmnya, benar gak sih?
Saudaranya gini, oh salah, ayo balik sama Tuhan, ayo balik sama Tuhan. Itu orang yang ngerti atas keselamatan walaupun dia ada dalam dosa, tapi dia ngerti untuk terus keluar dari dosa itu. Tapi orang yang hidup dalam dosa, dia terus-terusan hidup di dalamnya, menikmatinya. Bahkan gini, pernah gak terbesit dalam pikiran kita gini Bapak Ibu? Ketika Anda jatuh dalam dosa, Anda lebih berpikir untuk gini, ya udahlah, saya rasanya kalau ke gereja kok rasanya kayak orang munafik ya. Saya kan baru jatuh dalam dosa tadi. Saya kan baru ribut sama istri saya kan baru ribut sama anak-anak saya kan baru ngelakuin hal yang jahat tadi. Rasanya kok munafik ya kalau saya selalu masuk dalam klub. Kalau saya masuk dalam gereja hari Minggu, saya rasanya munafik banget. Akhirnya kita putuskan apa? Kita menjauhi Tuhannya dan dekat sama dosanya. Padahal seharusnya, apa yang kita lakukan? Kita harusnya dekat sama Tuhannya, jauhi dosanya. Dan artinya menjadi agent of change, boro-boro kepikir jadi agen perubahan. Untuk dirinya sendiri aja pertarungan yang sangat sengit Bapak Ibu. Karena apa? Fokusnya adalah untuk lepas dari dosanya. Fokusnya bukan jadi pribadi di Kristusnya. Padahal Bapak Ibu, kalau Anda fokus adalah menjadi pribadi yang serupa dan segabah dengan Kristusnya, outputnya dengan automatically akan menjauhi dari dosa. Amin. Ini baru judul loh Bapak Ibu, belum masuk firman loh ini. Ya. Jadi gimana? Kita aminkan aja langsung. Oke, kita buka ayat yang pertama Bapak Ibu. Saya lihat kemarin di YouTube di gereja ini tentang Ambassadors of Christ ya, menjadi salah. Betul, agent of change itu adalah seperti itu. Saya dulu pernah punya pengalaman Bapak Ibu, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk sekolah satu tempat, dan saya tinggal dengan paman saya, which is dia adalah military advisor Bapak Ibu untuk UN. Bapak Ibu tahu sebagai ambassador Bapak Ibu, sebagai duta Bapak Ibu ya, sebagai duta besar Bapak Ibu. Orang duta besar itu Bapak Ibu saya mau tanya, dia hidup di negara mana Bapak Ibu? Dia hidup di Indonesia atau tempat lain? Oh negara lain ya, karena duta besar ya, betul, oke. Kalau dia tinggal di negara lain Bapak Ibu, saya tanya lagi, misalkan di Singapura lah, yang paling gampang ya, paling dekat ya, Singapura. Dia duta besar Indonesia untuk Singapura berarti kan? Tinggal di Singapura, betul ya? Yang gaji pemerintah mana Bapak Ibu? Indonesia. Dia makan, dia kerja di Singapura. Oh, berarti kalau jadi duta besar di Singapura, orang duta besar Indonesia untuk Singapura, dia tinggal di Singapura, dia makan makanan Singapura, betul ya? Tapi dia gajinya dari mana? Indonesia. Pada waktu dia bertingkah laku, pada waktu dia mengambil keputusan untuk pemerintah Singapura atau pemerintah Indonesia? Indonesia. Berarti Bapak Ibu, ketika kita dibilang jadi ambassadors of Christ, kita menjadi dutanya Allah, dutanya Kristus, kita tinggal di dunia, betul? Tinggal di dunia. Tapi yang ngasih berkat itu dari mana Bapak Ibu ya? Dari Allah bukan? Nggak ada usaha kita sedikit pun Bapak Ibu yang bisa mendatangkan berkat itu. Iya betul, kita kerja. Betul, kita berusaha. Tapi sumber berkat itu dari mana ya? Allah bukan? Anda tinggal di mana? Di dunia ini. Anda berinteraksi dengan siapa? Dengan orang dunia ini. Tapi orang ngelihat tingkah laku Anda seharusnya mewakili negara mana yang Anda wakili. Karena kalau ada seorang duta besar, dia nggak bertingkah mewakili Indonesia, tapi dia mewakili negara di mana dia tinggal, disebutnya adalah pembelot. So, the end of the day Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah ikuti khotbah kemarin, minggu lalu dari Kauci, as a pastors, dan hari ini, please, gak ada lagi yang namanya pembelot dalam kehidupan kita. Kita mau jadi orang-orang yang hidupnya seutuhnya menjadi orang-orang mewakili kerajaan Allah. Amin. Oke. Kenapa saya terangkan ini di awal? Karena Yohanes 15 ayat 19 firman Tuhan bilang gini, tetapi karena kamu, bukan mana? Bukan dari dunia ini. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membencimu. So Bapak Ibu jangan heran kalau orang Kristen itu dibenci sama orang. Jangan heran kalau segala tingkah laku kita dicurigain Bapak Ibu. Kita udah lakuin bener aja dicurigain Bapak Ibu. Apalagi kalau kita jatuh dalam dosa gitu loh.
Saya pernah bagi di tempat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kerja satu tempat, atau Anda punya pegawai, lalu dia adalah orang Kristen, kita adalah orang Kristen Bapak Ibu. Itu kita lakuin kesalahan, Bapak Ibu sering dengar gini, ya katanya orang Kristen, tapi kok gitu sih? Orang luar loh yang ngomong gitu, bener gak? Tapi pernah gak Anda dengar gini, ya katanya agama ini, tapi kok jatuh dalam dosa? Pernah gak dengar gitu? Kok aneh ya? Baru nyadar ya? Kenapa? Karena brandnya udah ngelekat dalam diri Anda Bapak Ibu. Itu gak bisa Anda hindari. Anda harus itu pada waktu Anda percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, saat itu juga itu melekat tetap dalam dirimu. Dan apa yang Anda lakukan? Dia yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih dia. Yesus yang pilih hidupmu untuk percaya pada dia, bukan engkau yang memutuskan untuk hidup bersama Tuhan. Tapi karena dia sudah memilihmu lebih dulu, sehingga sampai kita ucapan syukur kita hidup bersama di dalam Tuhan. So ketika kita hidup sebagai orang yang percaya pada Kristus, itu bukan karena usaha kita. Tapi kalau kita berbuat baik itu bukan gini, ya berarti kalau kita udah percaya Yesus, berarti kita bisa berbuat enaknya aja dong. Kan kita udah percaya dan hidup kita pasti dosa-dosa kita pasti dihapuskan. Enggak, itu berarti orang yang gak percaya ucapan syukur kepada Tuhan. Karena orang yang tahu bersyukur Bapak Ibu, yang tahu ucapan syukur, yang tahu terima kasih adalah apa? Karena dia tahu hidupnya sudah ditebus, dia mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. So menjadi agent of change, dalam konteks ini, kalau Anda tahu bahwa Anda gak asal dari dunia ini, jangan bertingkah seperti orang dunia. Karena ketika Anda bertingkah seperti orang dunia, Anda jadi satu sama dunia, orang akan susah bedain. Loh, lalu apa uniknya untuk jadi orang Kristen? Lalu kenapa Anda menjadi duta Kristus itu di mana letaknya keunikannya? Makanya saya bilang kasih contoh, kita kerja aja, orang udah ngecapnya gitu, bahwa orang Kristen itu pasti punya standar yang lebih tinggi. Orang Kristen itu kinerjanya lebih baik. Ketika suatu kondisi hancur satu negara Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh deh, negara Indonesia. Anda lihat dari jajaran menteri Bapak Ibu atau jajaran pemerintahan, siapa yang tiba-tiba duduk di situ? Kenapa? Karena integritasnya diakui. Amin. So biarlah ayat ini Bapak Ibu nggak cuma sekedar ayat yang tulisan yang lewat Bapak Ibu, tapi ini terus melekat dan terutama bagi untuk anak-anak kita Bapak Ibu, ditaruhlah ini dalam hati mereka, supaya terukir dalam loh hati mereka, bahwa mereka bukan dari sini, bukan dari dunia ini. Mereka bisa sekolah di sini, mereka bisa kuliah di sini, mereka bisa kuliah di Amerika, mereka bisa kuliah di mana, mereka bisa berkuliah di dunia ini. Gak salah dengan itu. Bukan berarti juga setelah dengar khotbah ini, lalu setelah itu, oke Bapak Ibu, Mah, Pak, kita jual aja semua harta kita pakai baju putih aja, lalu kita mungkin jalan agak melayang-layang sedikit. Enggak, normal aja. Tapi hidupmu harus menjalankan sama seperti kehidupannya Kristus. Nah, tapi ujung dari ayat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, di Yohanes 15 ayat 27 di ujungnya, kenapa sih ayat ini ada? Karena tujuannya. Coba bisa lihat Yohanes 15 ayat 27, mengatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari apa? Semula bersama-sama dengan aku. Oh, jadi bagian orang percaya itu ketika udah terima keselamatan, bukan cuma jadi orang yang bisa nikmati keselamatan lalu hanya untuk dirinya dia aja, tapi dia punya tugas. Apa? Yaitu untuk bersaksi. Kenapa saya harus bersaksi? Supaya keselamatan yang kita terima itu nggak cuma kita doang yang nikmatin Bapak Ibu. Rasanya terlalu egois loh. Kalau keselamatan itu cuma kita yang punya Bapak Ibu. Saya pernah kasih contoh juga Bapak Ibu di tempat ini. Di gereja ini maksudnya, kalau tempat ini kan baru kali ini ya. Di gereja ini Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau misalkan kita nih ngumpul di bareng-bareng, kita have fun bareng-bareng, kita ngopi bareng, kita wah bener-bener abis pokoknya have fun bareng lah, makan bareng di tempat ini, kita bisa hore-hore di tempat ini gitu ya, senang-senang gitu kan. Tapi Bapak Ibu, saya itu adalah hanya saya sendiri yang tahu Bapak Ibu. Kalau Anda keluar dari ruangan ini, sebetulnya di luar sana Bapak Ibu,
ada orang yang siap untuk mukulin, siap untuk menganiaya setiap orang yang keluar dari tempat ini. Di luar sana, baru keluar dari pintu ada banyak orang yang siap untuk mukulin kita. Tapi saya nggak mau ngasih tahu. Saya hanya keep untuk diri saya sendiri. Yang tahu hal itu cuma saya sendiri. Di antara kita semua nih, 100 orang mungkin tempat ini, 150 orang tempat ini, cuma saya yang pegang pengetahuan itu. Tapi sepanjang acara saya hahihi, saya gaul dengan Anda. Apa kabar? Wah, luar biasa. Wah, saya mau cerita. Saya mau cari salah saya sendiri. Lalu satu persatu orang keluar di tempat ini, ketika keluar digebukin. Begitu orang keluar digebukin. Tapi saya nggak mau keluar. Dan saya nggak mau cerita. Karena saya pengen selamat sendiri. Apa yang ada dalam benak Anda tentang saya? Siapa saya menurut Anda? Pengkhianat, betul? Gila tuh orang, hijau tuh parah banget. Dia tahu tuh, kalau dia keluar di tempat ini, dia akan ngerasain seperti kita nih, digebukin sampai babak belur begini. Tapi dia tahu dan dia pengen cari selamat sendiri, dia nggak mau cerita sama kita. Halo Bapak Ibu, berapa banyak dari kita Bapak Ibu, kita punya teman, kita gaul, hangout bareng sama mereka, ngopi bareng, have fun bareng, jalan ke mall bareng Bapak Ibu. Arisan bareng mungkin, kerja bareng, cari tender bareng. Tapi Anda nggak pernah cerita tentang keselamatan yang kau terima pada dia. Lalu suatu hari nanti, ketika akhir zaman itu tiba Bapak Ibu, dia akan bilang, gak ada yang pernah cerita tuh sama gue. Hah? Teman gue tahu, kok dia gak cerita? Halo? Apakah itu egois Bapak Ibu? Yes. So selfish. So, penginjilan Bapak Ibu sebenarnya hanya menceritakan tentang kabar baik. Dan kita adalah agen perubahan itu. Dan seringkali Bapak Ibu sebetulnya menginjil itu Bapak Ibu gak sesulit dengan yang Anda bayangkan. Lewat hidup Anda pun saja sudah menginjil Bapak Ibu. Problemnya adalah seringkali kita masih pengen hidup yang seperti orang lama. Bangga dengan etnis kita sehingga kita banggakan etnis kita lebih hebat daripada etnis yang lain. Kita bangga bahwa kita jauh lebih hebat daripada orang lain sehingga kita gak mau gaul sama orang itu. Kita pengen dilayani, kita ngerasa bahwa semuanya udah baik dengan melakukan yang terbaik dengan uang kita Bapak Ibu. Kalau transstandardnya seperti itu, Yesus gak akan pernah ketemu Zakheus Bapak Ibu. Dia mau beda-bedain orang aja. Tapi enggak tuh. Yesus gak lakukan itu. Keselamatan untuk semua orang, apapun latar belakang Anda. Next, boleh next slide. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lihat di gambar ini? Apa? Titik hitam. Setuju ya? Ada lagi yang lain? Dari sekian besar gambar ini Bapak Ibu, kenapa Anda nyebutnya titik hitam? Kenapa Anda nggak bilang bahwa yang Anda lihat adalah layar putih ini Bapak Ibu? Karena kita cenderung ya, lebih mudah untuk ngelihat kekurangan ya. Ouch. Ya nggak sih? Padahal yang putih lebih banyak kan? Tapi kita malah, saya ngeliat ini loh. Lebih gampang buat kita Bapak Ibu, seringkali melihat dan nunjuk lagi kesalahan orang. Malah kita lupa. Sebenarnya kita mungkin lebih banyak titik hitamnya. Kita nih, jadi secara global Bapak Ibu ada sebuah lembaga penelitian rohani namanya Barna. Jadi Barna ini sedang berusaha untuk launching survei terbaru mereka, dan ini survei yang paling masif karena dilakukan di seluruh dunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang dia survei juga. Surveinya menarik karena beda dengan bilangan research yang ada di Indonesia. Kalau bilangan research yang ada di Indonesia, dia survei orang-orang Kristen aja atau orang-orang gereja aja. Tapi Barna ini dia semua disurvei. Jadi orang yang belum percaya pun dijadikan satu. Nah, survei untuk Indonesia itu akan launching di bulan November di Medan nanti tanggal 22 November. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Saya nggak bisa tampilkan karena saya belum bisa share. Tapi yang menarik Bapak Ibu secara global adalah ini. Ternyata menurut surveinya, itu ada banyak orang, ya ini karena youth ya, anak muda jadinya. Ada banyak anak muda pengen tahu Bapak Ibu tentang kekristenan. Dan mereka sampai pada kesimpulan ini. Dan kesimpulan ini sama seperti apa yang disimpulkan oleh Mahatma Gandhi berapa puluh tahun yang lalu. Mereka bilang gini, mereka tertarik untuk kenal Yesus
tapi mereka nggak tertarik untuk kenalan sama orang Kristen. Hah? Kok bisa? Karena menurut mereka, orang Kristen itu munafik, Bapak Ibu. Ini bukan saya yang ngomong, ini surveinya. Saya aja bukanya kaget. Wow. Tapi mereka pengen belajar tentang kekristenan. Dari mana mereka pengen belajar? Pertama, mereka pengen belajar dari keteladanan. Mereka pengen lihat firman Tuhan, pengen belajar Alkitab, tapi mereka pengen lihat pertama adalah dari keteladanan orang. Survei paling tingginya adalah itu, Bapak Ibu. Artinya gini, kalau sekalipun kita mengadakan penginjilan besar-besaran Bapak Ibu, tapi kalau kita sendiri nggak nunjukin pribadi Kristus dalam diri kita, maka apa yang kita lakukan semuanya percuma Bapak Ibu. So it depends on us. Semua itu tergantung dari diri kita. Kita nggak bisa bilang, oh berarti itu bagian dari KOC. Oh itu bagian dari pengerja tempat ini. Oh itu bagian dari para pendeta di gereja lain atau semua gereja. Enggak. Itu bagian dari kita semua Bapak Ibu. As an agent of change, sebagai agents of change, privilege itu sudah dikasih ke kita. Untuk kita mau menjadi contoh atau role modelnya siapa Kristus. Matius 11 ayat 19 firman Tuhan bilang gini. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum. Dia menuduh Yesus seperti itu, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh apa? Perbuatannya. Orang di luar sana nggak mau dengar berapa banyak ayat yang kita hafal Bapak Ibu. Orang di luar sana mau lihat seperti apa sih pribadi Kristus yang diwakili oleh orang Kristen di dalamnya. Mereka bisa aja lihat Yesus dengan cara pandang yang salah, tapi mereka nggak bisa pungkirin buah-buahnya yang dihasilkan dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan perbuatannya itu nggak pakai huruf besar Bapak Ibu ya. So, perbuatannya ini mewakili siapa? Kita. Jadi ini bukan hal yang baru Bapak Ibu. Tapi saya kaget waktu di Jakarta ada orang sampai bilang gini, saya lebih nyaman untuk gaul sama orang-orang non-Kristen karena mereka masih lebih punya kasih daripada orang Kristen. Buat saya, itu shock banget. Hah? Terbalik kali, salah. No, saya lebih merasakan dikasihi, saya merasa lebih merasa diterima, acceptance-nya lebih besar untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan orang-orang gereja daripada orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen seringkali lebih mudah untuk menghakimi, lebih mudah untuk jaga jarak. Tapi kalau saya dengan mereka yang belum percaya Yesus, mereka bisa terima saya apa adanya. Terbalik Bapak Ibu. Ada yang salah berarti. Iya kan? So, Yesus mau bergaul dengan siapapun. Saya tahu ada sistem yang kita juga harus lakukan untuk kita juga jangan sampai akhirnya kita terpengaruh pada hal yang buruk karena pergaulan yang buruk bisa merusak pada hal yang baik tentunya, iya. Tapi bukan berarti bahwa gini, bukan berarti bahwa kita menjadi orang yang eksklusif, kita tuh udah minoritas eksklusif lagi. Klub yang ada di dalam gereja ini bukan hanya sebagai tempat ngumpul, bukan hanya sebagai tempat untuk memberkati satu sama lain, tapi juga harus jadi tempat untuk memberkati orang-orang sekitarnya. Sehingga orang bisa lihat, pribadi Kristus itu memang berbeda dan siap untuk memberkati. Kalau Anda aja punya klub, kalau Anda berkumpul dalam klub, kan klub itu kan artinya saling, betul ya? Asasnya kan saling kan? Saling mengasihi, saling mengajar, saling mengasihi. Tapi kalau Anda hanya ada di tempat itu dan hanya bisa memberkati, ya it's okay. Untuk pertama-tama, untuk berjalan pertama kali memberkati di dalam klub Anda, boleh, that's good. Karena itu harus dilakukan. Gereja mula-mula pun melakukan hal itu. Mereka saling melengkapi di komunitas yang masing-masing, betul. Tapi setelah itu apa? Mereka keluar jadi berkat. Tapi mulailah dari hal yang kecil dulu. Dari diri kita dulu yuk. Ketika saya ada di tempat kerja, gimana bawahan saya, gimana rekan kerja saya memandang saya. Dulu ada satu gelang Bapak Ibu namanya WWJD. What will Jesus do? Itu mengingatkan kita untuk gini. If you are in that position, atau if you are in that situation, what will Jesus do? Kalau Anda dihadapkan pada situasi Anda saat ini, ketika Anda menghadapi masalah, kira-kira Yesus bakal ngapain sih? Apa yang akan Yesus lakukan untuk memecahkan masalah itu? Kalau ketika Anda mungkin dipilih untuk ini, terima suap atau melakukan hal yang benar,
Memberi suap atau bukan yang benar? Kalau Yesus yang ditawari seperti itu, kira-kira Yesus mau lakuin apa ya? Itulah yang harus kita lakuin. So biarlah perkataan what would Jesus do itu juga tertanam dalam hati kita gini. Setiap apapun yang kita mau putuskan, di tempat kuliah kita, di tempat kerja kita, di usaha kita, ketika kita dagang atau kita lagi usaha, apa kira-kira yang Yesus lakuin kalau Yesus ada dihadapkan dengan situasi ini? Karena apa? Orang ngelihat tingkah laku kita. Minggu kemarin, Pastor Roshi bilang tentang being an ambassador. Yes, menjadi ambassador itu nggak gampang. Apalagi brand ambassador nggak gampang. Ketahuan pakai produk lain, apalagi kalau misalnya kita lagi kita lagi jadi brand ambassador-nya Hyundai minggu kemarin kan ya, Hyundai Ioniq 5 gitu kan. Terus tiba-tiba kita pulang pakai Mercy, Bapak Ibu. That's gonna be silly gitu lah. Itu yang terjadi pada waktu dulu dengan Ford. Kenapa Ford pada waktu penjualan turun? Waktu Presiden Fordnya ganti, dia lihat begitu masuk parkiran, orang semua nggak ada yang pakai Ford, Bapak Ibu. Semua pakai merek mobil lain semua di parkiran direksinya. Dan dia bingung, gimana orang mau beli Ford kalau misalkan direksinya aja pakai produk lain? Gimana orang mau jadi orang Kristen yang percaya Kristus kalau hidupnya aja nggak percaya Kristus? Hidupnya nggak mencerminkan orang yang percaya pada Kristus. Wow. Memang Bapak Ibu, untuk accept, untuk kita bisa blending di dalam komunitas yang bukan kita Bapak Ibu, dengan kelompok kita, itu nggak mudah, iya. Saya mengerti, buat kita bisa ngobrol sama orang yang mungkin gak sekeyakinan dengan kita, se-etis dengan kita, segalanya kita, itu memang gak mudah. Iya, betul. Tapi, mereka menantikan itu Bapak Ibu. Mereka menantikan kita. Banyak gereja-gereja, itu Bapak Ibu, mengalami persekusi. Karena mereka gak ngelihat gereja berbaur sama lingkungan sekitar. Sesimpel itu kok sebetulnya gitu loh. Mostly seperti itu ya. Enggak, ada banyak motivasi simpel itu. Tapi satu hal yang saya mau katakan gini Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya rasa acceptance kepada orang-orang siapapun itu, maka kita juga nggak bisa menularkan kasih dan memamerkan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Karena apa? Kita merasa diri kita eksklusif. Izinkan saya untuk ambil satu cerita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Yudas Iskariot kan? Ya, saya mau bawa Bapak Ibu untuk memandang Yudas dari cara pandang yang lain ya, boleh ya? Nah, Bapak Ibu tahu Yudas sebagai seorang pengkhianat yang mengkhianati Yesus pada waktu itu. Nah, kita akan baca Bapak Ibu, Matius 27 ayat 3 sampai 5. Ya, Matius 27 ayat 3 sampai 5, next slide boleh. Diceritakan gini, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, firman Tuhan bilang apa? Menyesallah ia. Bapak Ibu, berapa banyak di perjanjian lama Bapak Ibu, ada banyak hamba Tuhan, ya, Daud lah, Musa lah, ya, you name it. Mereka pernah jatuh dalam dosa betul, mereka pernah melakukan kesalahan betul. Dan ketika mereka menyesal, apa yang mereka lakuin? Mereka menyesal dan mereka minta ampun sama Tuhan. Dan mereka diampuni, betul? Mereka diampuni. Yudas juga sama. Dia ketika lihat Yesus dihukum mati, karena perbuatan dia menyesal dia. Dan sebagai tanda penyesalannya, apa yang dia lakuin? Ia mengembalikan uang. Dia bertanggung jawab Bapak Ibu. Wow, ini it's a good start, right? Langkah yang benar. Dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala yang tua-tua dan berkata, aku telah berdosa. Dia lagi mengaku dosa nih. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dia lagi ngaku dosa, which is itu adalah hal yang benar. Kalau gitu, di mana letak salahnya? Nextnya. Tapi jawab mereka, para imam-imam kepala itu, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas berpikir, saya udah gak bisa lagi gaul sama murid-murid Yesus, karena mereka pasti nolak saya. Maka saya pergi kepada utusan-utusan Allah, yaitu imam-imam kepala, orang-orang bait Allah. Dengan harapan ketika saya sudah mengaku dosa, they gonna accept me. Tapi ternyata orang teman saya nolak, orang di dalam kerohanian pun nolak. So buat apa saya hidup? Surga sama bumi udah nolak saya. Gak ada lagi waktunya saya hidup. Saya lebih baik mati aja. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu? Ada banyak-banyak orang yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan kita. Pengen datang untuk tahu kebenaran itu lewat kehidupan kita.
tapi kita memilih untuk reject. Dan secara nggak sadar, kita sedang membuat dia mengambil pilihan yang salah. Dan kita bilang, loh saya nggak tahu. Itu saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Yang saya tahu, pada waktu saya nggak siap. Masalahnya Bapak Ibu, nggak pernah ada kata siap dan nggak siap. Makanya firman Tuhan bilang gini, bersiap sedialah selalu untuk memberikan pertanggungjawaban iman kepada mereka yang minta pertanggungjawaban iman pada kita. Menjadi orang Kristen gampang nggak? Enggak tuh. Enggak. Tapi menjadi orang Kristen ada jaminan keselamatan. Menjadi orang Kristen bisa tentang sikap Bapak Ibu. Pilihan tangan kita. Apakah jadi orang Kristen kita nggak dapat kena masalah? Apakah jadi orang Kristen artinya kita resisten dari sakit penyakit? Apakah jadi orang Kristen artinya kita nggak akan kena tipu menipu atau hal-hal yang lain? Enggak, semuanya sama Bapak Ibu. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika kita mengalami segala hal yang tadi saya sebutkan tadi, kita tahu kita nggak sendirian, ada Yesus bersama dengan kita. Dan kalau ada Yesus bersama dengan kita, maka tidak ada hal yang sulit untuk bisa ditaklukkan Bapak Ibu. We've been there these 2 years. Kita kira COVID akan selamanya hidup Bapak Ibu, mungkin kita mati juga COVID akan selesai Bapak Ibu. Kita kehilangan banyak orang yang kita sayangin Bapak Ibu. We lost a lot of heroes also. Tapi apakah itu membuktikan bahwa Yesus itu mati atau Yesus itu nggak berdaya Bapak Ibu? No. Buktinya hari ini kita pada sebagai kita buka masker Bapak Ibu. Gak ada maut yang gak bisa dikalahkan oleh darah Yesus. Tidak ada satu masalah pun yang gak bisa ditaklukkan oleh kuasa Yesus. So, pilihan tangan kita Bapak Ibu. Apakah kita mau jadi orang yang hidup bersama Tuhan dan kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehendak? Sekali lagi saya mau bilang Bapak Ibu, orang di luar sana nggak lihat atau nggak nanya berapa banyak ayat firman Tuhan yang Anda hafal. Itu penting buat kita, yes. Itu penting buat pertumbuhan iman kita, iya. Karena untuk mengenal Tuhan ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membangun komunikasi bersama dengan Dia terus menerus. Dan yang kedua adalah membiarkan firman-Nya, membiarkan surat cintanya Bapak Ibu untuk berbicara pada kita, untuk kita menjadi orang pribadi yang lebih baik. Yes, itu harus. Karena lewat bangun hubungan sama Tuhan itulah outputnya. Maka akan jadi kasih Bapak Ibu. Makanya jadi pertanyaan besar buat saya adalah, berarti kalau orang Kristen sulit untuk mengasihi, mungkin yang jadi masalah adalah hubungan dengan Tuhan. Karena kalau dia punya hubungan dengan Tuhan baik, kalau dia bangun komunikasi dengan Tuhan terus-menerus dengan baik, seharusnya outputnya adalah kasih Bapak Ibu. Loh iya dong. Masa Anda keluarga Chinese, suami istri Chinese, karena keluarnya Afrika anaknya, kan gak mungkin. Anak siapa ini? Siapa yang udah laku curang di antara kita gitu kan? Gak ada Bapak Ibu. Masa bangun hubungan sama Tuhan terus menerus, berdoa, bersaat teduh terus menerus, punya komunitas yang baik, outputnya pasti kasih, mengasihi, outputnya pasti passionate, pasti compassion gitu, pasti kayak itu kalau lihat orang tuh menderita tuh kayak gue tuh pengennya bantu gitu loh. Kenapa ya orang ini, kenapa susah ya, mah boleh gak mah kita kasih sedikit buat dia tuh kayaknya lagi kekurangan. Ketika kita mencoba untuk menolong, embel-embelnya bukan untuk jadi orang itu jadi Kristen, tapi memang karena kasih aja, nggak ada agenda. Nah, kalau kita belum sampai situ Bapak Ibu, artinya apa? Yang harus diperbaiki adalah hubungan kita bersama dengan Tuhan. Saya mau tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan ayat ini Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Bapak Ibu, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi kalau aku gak punya kasih, aku sama sekali gak berguna. Dan sekalipun aku, ini kita kebiasaan orang Kristen Bapak Ibu, membagi-bagi sesuatu yang ada padaku, bahkan gak cuma bagian sesuatu, aku ngasih tubuhku untuk dibakar sekalipun. Tapi kalau aku gak punya kasih, itu gak ada faedahnya bagiku. Dan biarlah Bapak Ibu apa yang dibagikan pada yang hari ini, itu juga menjadi kekuatan dan kita mampu untuk memperbuat dalam kehidupan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu ya Tuhan hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami mampu untuk menjadi agent of change, agen-agen perubahan. Menjadi agen perubahan dalam Engkau ya Tuhan Yesus, untuk kami mampu untuk menularkan kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Untuk kami mampu untuk jadi berkat bagi orang-orang di luar sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kamu berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh Kudus-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terus Tuhan Yesus memberikan pengajaran, menasihati mereka ya Tuhan. Ketika mereka diskusikan Tuhan Yesus di klub mereka ya Tuhan. Ketika mereka diskusikan dalam rumah tangga mereka ya Tuhan Yesus. Firman-Mu ini menjadi hidup dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak. Menjadi agen perubahan di dalam kehidupan dibutuhkan kasih yang telah kita terima dari Bapa buat kita dan tidak menyimpannya untuk diri kita sendiri, tapi kita mengalirkannya bagi orang lain di sekitar kita. Di luar sana memang orang-orang jahat, orang-orang tidak sama dengan kita, yes. Tidak semua orang baik dengan kita, yes. Tidak semua orang match dengan kita, yes. Tidak semua orang memberi manfaat dalam hidup kita, yes. Tidak semua orang memberi keuntungan di dalam kehidupan kita, yes. But remember, untuk itulah engkau ada di muka bumi ini. Untuk menyalurkan kasih-Nya bagi mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus, di mana Yesus telah memberi contoh. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Anak manusia datang bukan untuk membuat jarak menjadi jauh antara manusia dengan Tuhan, tapi justru memperpendek jarak. Beberapa di antara kita, Tuhan izinkan kita ada bertemu dengan orang-orang yang tidak, atau bahkan mungkin merugikan kita. Tapi maukah engkau bersama-sama dengan kita untuk mengambil langkah seperti yang Yesus lakukan? Because God created us like His own image. Karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Itu sebabnya kita harus menjadi seperti Bapa di sorga. Seperti Yesus yang mengalirkan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang menyebalkan yang membuat kita sakit or anything. Come on. Mari sama-sama bangkit berdiri bagi saudara yang telah menerima tubuh dan darah Kristus. Darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah
kuasamu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa